Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab, yang insya Allah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu melalui kolom komentar, kolom chat, kolom pesan, ataupun melalui hotline kami, yang tentunya acara ini diselenggarakan oleh Dompet Al-Quran Indonesia, lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan Basnas Republik Indonesia. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada bersama Ustadz Agung Cahyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, Ustadz. amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung saja di pertanyaan pertama pada pertemuan kita kali ini, yaitu adalah Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, saya sering pindah masjid Ustadz ketika sholat berjamaah, karena di masjid yang sering saya sholat jadi imam itu orang yang jadi imam itu lebih banyak bacaan yang salah. Mohon minta pencerahan Ustadz, bagaimana menyikapi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi intinya bahwa seorang muslim itu tidak boleh membiarkan kesalahan. Karenanya kalau seorang biasa di suatu masjid yang imam yang banyak salahnya, tidak boleh langsung pergi meninggalkan untuk milih masjid yang lain. Harus ada upaya dulu untuk bisa memperbaiki kesalahan, baik langsung atau lewat takmirnya. Karena kalau kesalahan dibiarkan akan salah terus, dan dia bertanggung jawab atas kesalahan itu, punya kontribusi berarti kesalahan itu. Nah, ketika sudah dilakukan itu dan ternyata tidak berhasil untuk memperbaiki, maka baru boleh memilih masjid yang lain yang tentunya diharapkan lebih baik yang imamnya. Cuman sebenarnya kesalahan itu ada dua macam ya. Kesalahan yang fatal, nggak fatal. Kalau kesalahan yang nggak fatal hanya mungkin sekedar mungkin tajwidnya salah tapi nggak berubah artinya. Karena tajwid itu nggak semuanya ketika tinggalkan berubah arti ya. Misalnya mat wajib yang 4 harokat wajah robuka dibaca wajah secara makna benar tapi salah. Itu mudah untuk memperbaikinya, tapi tetap harus diingatkan. Tapi kalau fatal, mungkin makhrajnya nggak benar, nah itu perlu memang disampaikan ke takmir misalnya, atau langsung sampaikan. Kalau sulit untuk diganti imam lain, ya bisa pindah ke masjid yang lain untuk milih masjid yang lebih kondusif. Ya. Oh ya, berarti ada upaya ya. Ada upaya, karena orang muslim nggak boleh membiarkan kesalahan. Ya, ya. Berarti bagi Bapak ini yang bertanya tadi, kita harus ada upaya, entah melalui takmir, melalui menyampaikan langsung, dengan atau cara yang baik, tapi ya dengan cara yang baik. Kayak kegiatan juga, melalui kegiatan, barangkali ada kegiatan belajar tahsin ya, kayak gitu. Tapi kalau ini Ustadz, bukan bacaan, misal ini pergerakan ya, imam itu pergerakannya cepat sholatnya, dan kita katakanlah rakaat ketiga, keempat yang mungkin imam juga nggak mengeraskan bacaannya itu cepat, sehingga kita belum selesai baca itu sudah keburu. Jadi gerakan itu kaitan dengan salah satu rukun sholat ya, tomakninah. Karena tomakninah itu artinya berhentinya anggota badan saat merasakan gerakan sholat. Yang waktu berhenti harus dipastikan cukup baca zikirnya. Berdiri harus pastikan baca Fatihah cukup. Nah, berarti kalau kita membaca sudah cepat, iya karena butuh imam merukuk, berarti belum selesai. Nah, itu berarti nggak sah. Kita nggak, kalau jadi imam itu harus mufarokoh. Artinya kita berpisah, melanjutkan sendiri, nggak ikut imam. Tapi tetap saja kewajiban kita untuk mengingatkan, baik sendiri atau lewat takmir harus dilakukan. Nggak boleh membiarkan kesalahan itu kemudian kita tinggalkan, Pak, ada upaya kita memperbaikinya. Iya, tapi kalau ini Ustadz, misal kita di masjid yang bukan rumah kita ya, di masjid entah di perantauan, tiba-tiba imamnya cepat, ketika ini ruku kita belum selesai Al-Fatihah, baiknya itu kita lanjutkan Al-Fatihah sementara imam itu sudah mau berdiri lagi, itu baiknya. Jadi kalau mungkin kesalahan kita yang kalau terlalu pelan, maka kita nggak perlu menyelesaikan Al-Fatihahnya. Tapi kalau kesalahan imam, kita yakini kita sudah berupaya untuk baca cepat, tapi ternyata kita masih tengah-tengah imam udah ruku, berarti kita pastikan imam itu nggak selesai Fatihah, kita wajib mufarokoh.
baru akan memisahkan diri tempat itu melanjutkan tanpa ikut imam. Oh. Karena ini Fatihah itu bagi imam kan satu rukun yang apabila nggak selesai baca nggak sah. Nah, kalau kita ikutin berarti kita ikut nggak sah juga. Iya, iya. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya ini bapak-bapak yang bertanya. Tentunya ya kita ikhtiar upaya bagaimana memperbaiki sholat atau memperbaiki bacaannya baik untuk kita ataupun lingkungan kita ya, takmir masjid ataupun imam-imam di masjid musola. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.